Untuk bikin konten digital, of course kita harus paham teknologi kan, paham alat, software, segala macam. Tapi hal ini masih mengintimidasi kebanyakan perempuan, termasuk gua kan. Sementara kalau gue perhatiin dalam let's say diskusi-diskusi podcast atau workshop podcast, itu yang ditanyakan oleh podcaster, khususnya podcaster laki-laki adalah, bang, alatnya apa bang? Apa mic yang paling bagus bang? Gitu kan. Perempuan enggak. Kenapa perempuan terintimidasi dengan teknologi? Karena secara budayanya perempuan kan nggak didorong untuk masuk STEM. Matematiknya bagus apa di sekolah, tapi pas kuliah nggak usah lah masuk teknik gitu ya. Nanti kamu susah dong nikah kalau misalnya harus offshore. Jadi montir gitu. Tahu nggak kalian bla 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 gitu. Enggak ya. Tapi kita pengen bikin konten di mana kami bersama-sama pendengar tuh cerna yuk gitu ya. Pikir yuk. Jadi harapannya setelah si pendengar mendengar konten kami, mereka terpantik untuk berpikir lagi gitu. Life gets in the way kadang-kadang kan. Biasanya kan memang juga ya ada yang podcast bagus berhenti kan karena itu bensinnya habis. Belum beli lagi. Kita harus kita harus nentuin bensin kita apa kan. Bensin kita apakah Pertamax gitu gitu ya. kan. Pertamax, duit apa, nah kita bensin kita apa, pujian ya. Yang pertama World War Z gitu. Jadi mungkin kalau udah nonton filmnya, menurut gue perlu baca bukunya justru. Oh, gue baru tahu itu dari buku. Karena itu lebih ngegambarin laporan satu orang yang kerja bareng UN itu, dia ngewawancara setiap orang yang survive dari si serangan zombie itu. Bentuknya kayak wawancara gitu, laporan ya. Kayak laporan gitu. Terus bahkan nyeritain ada mantan astronot, dia ngelihat ke bumi itu udah hancur banget nih. Pulang nggak gitu. Nah, ini kan kejar paket pintar nih ceritanya namanya. Iya. Yang orang tahu kan biasanya kejar paket C gitu kan. Nah, ini ceritanya bikin KPP tuh untuk bikin orang-orang pintar soal informasi sesuatu, apa gimana nih awalnya? Enggak, kita bukan hadir sebagai ensiklopedia gitu. Gitu. Ya, siapa tahu kayak, wah aku ingin mencerdaskan audiens nanti gitu. Kita seperti Ki Hajar Dewantara ya. Enggak, jadi enggak sih. Ya, kejar paket pintar. Judulnya memang pintar, tapi ekspektasinya jangan seakan-akan podcast ini misalnya kayak media berita atau kayak Wikipedia gitu ya, bukan sih. RPUL gitu. RPUL, buku pintar, pasti ada tahu nggak sih buku pintar di sini ya? Iya, benar. Bukan seperti itu, tapi tujuan kami awalnya adalah pengen mengajak pendengar untuk berpikir kritis gitu. Yang pasti sih kita nggak pengen menggurui. Kami sebagai hostnya juga nggak mengklaim sebagai si pintar atau si pemberi informasi, itu enggak. Jadi bukan satu arah. Kami bikin konten terus yang tahu nggak kalian bla 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 gitu, enggak ya. Tapi kita pengen bikin konten di mana kami bersama-sama pendengar tuh cerna yuk gitu ya, pikir yuk tentang isu A, isu B, isu C gitu. Jadi harapannya setelah si pendengar mendengar konten kami, mereka terpantik untuk berpikir lagi gitu. Jadi pengennya setelah mendengar episode Kejar Paket Pintar, mereka nggak langsung dapat kesimpulan gitu, tapi mikir lagi, mengolah lagi, atau lebih baik lagi adalah dia jadi terpancing untuk ngulik lagi lebih dalam gitu. Boleh nggak setuju sama kita juga gitu kan. Karena dalam prosesnya ini juga jadi wadah gue dan Laila untuk belajar lebih kritis dan memperluas perspektif lah gitu sih. Dan ya kenapa melesetin kejar paket A, B, C itu kan intinya juga itu kan untuk usia berapapun yang mau mengejar jadi siapapun bisa mengakses gitu ya. Semangatnya pengen gitulah gitu, mau usia berapapun ya kita ayo terus kritis belajar gitu. Tapi kan orang-orang kalau misalnya dengerin yang ya 2 tahun terakhir itu kan isunya kayaknya lumayan berat ya. Gimana? Kayak ada terus ada teman-teman marginal gitu. Tapi
sebenarnya pas episode awal tuh episode 2 yang paling pertama di Spotify itu kan Kenapa ngobrolin sih didengerin jelek. karena itu seru. Karena menurut gue itu seru karena apa ya? Ngobrolin pernikahan Raisa sama Hamish. Iya, itu lagi rame waktu itu. Iya, dan maksudnya orang-orang juga waktu itu kenapa heboh banget ya pernikahan mereka berdua gitu loh. Nah terus kemudian akhirnya jadi switch ke topik-topik yang lebih dalam tanda kutip berat itu kenapa tuh? Berkembang dong. Ya praktisnya sebetulnya waktu itu memang ada tawaran kolaborasi dari satu NGO gitu. Oh kirain kolaborasi sama Raisa enggak ya? Enggak, belum. Mau dong Raisa dengerin gak ya? Iya. Gitu. Jadi waktu itu kayaknya berkembang selain isu-isu yang diobrolin udah jangan yang cuman mungkin pop culture aja gitu, tapi mungkin isu yang lebih mendalam. Terus ya kebetulan ada yang dari satu organisasi ini ngajakin dan mereka punya agenda tentang HAM. Ya dari situlah gitu. Ternyata ya diulik ya karena memang menarik untuk terus diangkat kan gitu. Jadi dari situ sih gitu. Ngedorongnya tuh karena ada ajakan kolaborasi itu juga sih gitu. Dan waktu itu kan terus berarti kan kalian waktu awal-awal kan sebenarnya lebih ngobrol ya. Iya. Habis itu bertransisi nih menjadi format dokumenter seperti yang sekarang kalau kita dengar lah ya gitu. Sementara nih kalau kita tahu memang sekarang podcast ngobrol kayak gini nih sedang diganti gitu kan. Iya. Kenapa akhirnya memutuskan tetap untuk bertransisi ke dokumenter tuh? Seperti tadi kan Pet udah bilang, Kejar Paket Pintar itu bermula seperti kebanyakan podcast ya pada umumnya, yaitu podcast ngobrol dan yang diobrolin juga zona nyaman lah, pop culture. Makanya kan tadi kita ngobrolin hal-hal yang lagi tren saat itu, misalnya waktu itu Raisa dan Hamish menikah, terus ngomongin Game of Thrones. Karena itu kan show favorit kita ya. Terus macem-macem, tapi ya topik-topik zona nyaman dan dibawakan dengan enteng juga, yaitu dengan format ngobrol. Tapi pemantiknya tadi seperti kata Dara, suatu hari kita diajak kolaborasi oleh sebuah NGO. Terus nervous dong ya gitu, soalnya dibayar say gitu kan, kayak tawaran berbayar gitu kan. Nah berarti kita harus ada pertanggungjawaban bikin konten yang ekstra lah, yang lebih bagus dari yang lebih spesial lah dibandingkan episode-episode kita sebelumnya. Itu apa ya? 2019 ya? 2019. Oh 2019. Terus yaudah deh kita bikin yuk, kita coba deh, kita eksperimen gitu ya, bikin episode yang bentuknya naratif atau dokumenter. Jadi kita ya mewawancara banyak orang, kita jahit-jahit ya seperti dokumenter lah ya, cuman dalam bentuk audio gitu. Waktu itu temanya langsung berat banget, tentang tragedi 98. Karena memang dikasih pilihan waktu itu gitu, 98. Terus ada Papua yang menurut kita juga berat banget dan itu udah agak berjarak gitu, nggak mendalami akhirnya. Akhirnya kita pilih 98 deh gitu, karena NGO-nya NGO HAM ya, hak asasi manusia. Jadi topik-topik yang mereka bawakan ya memang sudah dari sananya berat gitu kan. Udah deh, oke, kita mengambil topik tentang tragedi 98. Terus kita mau sambungkan dengan seni gitu. Jadi karya-karya seni yang mengangkat tentang, yang bertema tentang tragedi 98. Kan ada bukunya Mbak Laila Hudori, terus ada filmnya Angginun tentang Istirahatlah Kata-Kata. Jadi Wiji Tukul. Nah jadi jadi kita sambungkan lagunya ERK, Efek Rumah Kaca. Jadi kita coba sambungkan antara tragedi 98 dengan seni, tapi kita bentuknya kemasnya dalam bentuk dokumenter deh gitu kan. Selain supaya terasa lebih istimewa atau ekstra, juga supaya pendengar nggak bosan sebenarnya. Bayangin kalau 1 jam disuguhi ngobrol tentang 98, tidur nggak lo tidur gitu kan. Jadi kita bikin yang lebih, yang inilah yang nggak ngantuk lah gitu kan. Udah kita bikin yang bentuknya lebih dinamis, yaitu audio dokumenter gitu deh. Terus pas keluar ya tentunya
nggak bagus juga ya, maksudnya dibandingkan dengan podcast profesional, dokumenter di luar sana, tentu kualitas kami masih jauh dan nekat juga eksperimen saat lagi itu gitu kan, sebelumnya dong ya, kita eksperimen pas di episode kolaborasi itu gitu, tapi lumayan lah satisfying hasilnya buat kami. Terus yaudah deh yuk kita coba-coba lagi yuk gitu, kita bikin lagi format yang sama. Apalagi kolaborasi juga masih terus berlanjut gitu. Jadi ada insentif untuk bikin episode dengan bentuk seperti itu juga lagi dorongan gitu. Berkembang juga sih. Gitu supaya nggak gitu-gitu aja kan. Rasanya buat kami berdua juga ada kebosanan juga kan. Iya, dan itu sih format dokumenter itu juga jadi salah satu taktik kami kalau mau mengangkat isu berat. Lagi-lagi karena kan namanya kolaborasi dengan NGO tersebut masih berjalan dan tema-temanya kan kayak waduh gitu kan, yang namanya pelecehan seksual, tentang police brutality gitu, yang mana berat, berpotensi menyinggung orang gitu kan, agak bahaya nih gitu kan. Jadi kita coba kemas dengan bentuk audio dokumenter gitu, yang sumbernya bukan kita gitu. Jadi sumbernya tuh narasumber lain. Berarti teman-teman KPP hanya membawakan materi. Kami tuh produser lah ibaratnya. Karena kalau kami yang berbincang-bincang soal police brutality kan takut ya. Jadi kita membawa narasumber luar ke dalam ke podcast kami, dan kami bentuk jadi dokumenter lah gitu. Ketika lagi bikin ngobrol sama si dokumenter ini kan pasti dinamika kerja kalian berdua kan berbeda ya. Nah sekarang nih udah berarti kan sampai sekarang udah stick di format dokumenter nih, udah nyaman, enak lah ya gitu ya. Nah pembagian tugasnya antara kalian berdua gimana biasanya? Siapa yang ngedit? Gimana sesuai kesanggupan sih? Ya jadi idealnya kalau menurut gua sama Laila gitu, kita kalau bisa ngerjainnya sama lah semuanya, tapi balik lagi dilihat nanti kuat di mana dan kesanggupannya gimana. Kalau sekarang di KPP pembagian tugasnya masih equal gitu. Jadi misalnya riset cerita bersama, wawancara bersama, nyusun question list bareng, ngegarap naskah juga bergantian gitu. Jadi kalau ada yang paralel lagi ngerjain episode apa, itu yang dikasih tugas menulis naskah gitu. Editing itu murni di Laila sejak awal. Waktu itu dari awal itu memilih ke Laila karena waktu itu kita bagi tugas karena gue ada pekerjaan, jadi Laila lebih bisa megang editing gitu. Tapi ya udah, terus kan udah makin skillful nih. Waduh, dia gitu kan. Jadi memang kalau editing full di Laila gitu, editing yang udah mixing segala macam gitu. Dan final kalau nulis naskah sama-sama, cross check naskah ngefinalin juga masih sama-sama sih gitu. Utamanya karena kami bermula dari two-man show ya, cuman berdua doang, tapi bikin format yang agak berat, dokumenter, ya mau nggak mau dua-duanya harus punya skill yang sama gitu. Jadi sama-sama bisa nulis naskah, sama-sama bisa wawancara, sama-sama bisa ngejar narasumber, dua-duanya harus bisa gitu. Kita pembagiannya sesanggupnya aja gitu. Ya misalnya kayak waktu aku setahun kemarin nih hamil kan, jadi 2022 hamil, nggak bisa banyak keluar rumah karena takut COVID juga segala macem. Jadi untuk pekerjaan lapangan Dara yang banyak megang, aku yang di belakang layar aja semua. Gitu sih. Sekarang juga kami alhamdulillah udah terbantu sama ada anggota tim ya, dua intern sih gitu. Jadi udah lumayan lebih disebar lagi pekerjaannya. Tapi ya itu sih semua antara kita berdua harus seimbang lah, harus bisa dua-duanya. Nah kira-kira dari sudah berapa episode ya? 70 kan? 70 episode ini pasti ada satu episode yang mungkin paling emosional gitu pas lagi ngegarapnya. Terus satu lagi yang paling banyak didengerin deh. Kalau emosional ada beberapa kayaknya gitu yang lumayan ngos-ngosan tuh. Seingat gue waktu itu bikin episode, lupa ke episode berapa, tapi judulnya privasi jadi transaksi. Itu ngangkat kasus kekerasan
pelecehan seksual. gender KBGO, online, KBGO. itu tuh lumayan capeknya karena jadi ke pengadilan karena tuh masih berjalan gitu. Jadi pertama gitu nungguin pengadilan, kasusnya apa, kayak jalan kasusnya seperti apa gitu. Jadi yang kita ketemu dulu justru pelakunya kan. Nah, korban ini nih masih nggak bisa diwawancara gitu. Cuman kita merasa perlu ada dari dia kan gitu, Perlu tetap harus ada suara wawancara. ada dia gitu. Jadi nah itu tuh membujuk atau meyakinkan bahwa aman cerita sama kita itu lumayan takes time gitu. Jadi Dan capek ngebujuk si korban dan capek ngeburu jalan sidangnya pelaku. Dan itu lumayan dari ceritanya dia sendiri bikin kita kayak ampun nih emang maksudnya Dunia abu-abu, sudah gila gitu dunia ya. sudah gila, abu-abu gitu. Terus itu kan kejadian ya generasi sekarang Gen Z ya, lah Gen ya. Z gitu kan ya, memang nih gimana nih gitu untuk ngasih tahu abu-abunya bahwa orang masih nganggap ini bukan kekerasan gitu, tapi Benar-benar. kekerasan sih. Iya, kekerasan kita kan gitu. sebagai ibu-ibu ya, sebagai milenial gitu, kita tuh yang kita tuh kan lebih konservatif ya pandangannya ya, bahwa ya lu pacaran nggak boleh lah begini-begini, lu privacy ya harusnya lu lebih jaga lah. Tapi kan bagi digital native, bagi Gen Z, hal-hal itu kan lebih cair ya, lebih fluid gitu. Makanya sekarang kayak data pribadi gampang tersebar, ya lo mau sexting, lo mau foto-foto private lo itu gampang sekali tersebar dan ya dianggap ringan oleh Gen Z ya, maksudnya bukan karena lebih cair lah pergaulan mereka gitu. Jadi kita menyaksikan itu di episode tersebut. Iya. Jadi kalau buat gue pribadi episode yang soal kekerasan seksual tuh lumayan emosional gitu, gitu, emosional yang sedih, terus kayak puyeng gitu kan. Terus ya kalau satu lagi pribadi yang buat gue pribadi menyenangkan gitu, itu Mama-Mama Tambora dan Bincang Binan, karena itu bisa ketemu teman-teman transpuan dan ya udah, dan berlanjut sampai sekarang lah gitu, ininya ya, koneksinya gitu. Benar. Jadi kami pernah bikin satu episode tentang Munir. Waktu lagi-lagi ini episode kolaborasi dengan NGO tadi ya, yang kayak sobat banget sama kita gitu kan, sering bikin kolaborasi. Jadi waktu itu requestnya adalah bikinlah sebuah episode tentang Munir. Terus kita mikir apa yang mau digarap tentang almarhum Munir ya gitu. Kayaknya beritanya mah juga semua orang udah tahu gitu soal pembunuhannya seperti apa. Akhirnya kita coba bikin dengan bentuk lain, yaitu bikin cerita, mengumpulkan cerita-cerita dari teman-teman terdekat dan keluarga kerabat terdekat Munir, kemudian dinarasikan, dibacain gitu. Jadi mereka kan bikin surat terus dibacain. Itu laku tuh episodenya, banyak yang dengar. Aku rasa karena people love controversy dan mencari sesuatu yang masih menjadi misteri betul. kali ya. Jadi dulu setiap tahun setiap peringatan meninggalnya Munir itu muncul itu orang pokoknya pada nyari gitu konten tentang Munir. Didapatlah episode kami dan orang mencari apa sih gitu kan, kayak misteri kematian Munir. Jadi gerbangnya dari situ. Jadi kayak tinggi sih angkanya dari situ. Oh ya, itu iya benar sih sampai sekarang. Oke, ini gue ada beberapa pertanyaan sebenarnya soal topiknya KPP ya. Siap-siap ya, pencet bel, tangan. Jadi ya kan kalau ngelihat dari topik-topik KPP ini kan memang luas banget ya pembahasannya gitu. Terus mungkin tadinya dimulai dari pembahasan pop culture yang Raisa, terus sampai sekarang isu-isu yang diangkat nih lebih serius nih. Tadi Ida kan juga udah bilang ya, gitu. Sementara kalau yang kita tahu nih dalam berkonten gitu ya, yang populer udah pasti lebih populer gitu kan. Berarti kalau dari kalian sendiri ngeliatnya gimana soal itu? Terus juga dari isu yang beragam ini nih, kalau menurut kalian sendiri benang merahnya tuh seperti apa, sama kayak ini pengennya menyasar ke audiens yang mana sih? Beruntung kami nih karena sudah menuju lansia ya, alias milenial tua ya gitu ya. Jadi kami tuh udah nggak terlalu kena sama FOMO gitu ya, FOMO. Jadi we don't mind kalau konten kami nggak viral karena nggak mengikuti tren gitu. Jadi kami tuh jarang
dari awal sih sebenarnya itu kami nggak menargetkan diri untuk ngangkat topik-topik viral di di sosmed di podcast kami, itu nggak kami angkat. Pertama karena kami lebih milih topik yang kami suka instead of yang lagi viral. Yang kedua, karena kami tahu kami tuh lelet ya, jadi pas begitu kalau kami ngikutin lagi tren, begitu dia udah ganti tren ya, udah nggak tren lagi, jadinya kan norak ya gitu kan. Kalau kita ketinggalan satu step itu kan jadi norak. Kalau ketinggalannya banyak kan vintage ya. Telat gitu kan. Kalau telatnya dikit kayak kemana aja lu gitu kan. Mau bahas nikahan Raffi Ahmad, Atta udah nikah. Iya kan lah, kemana aja gitu kan. Jadi udahlah supaya aman, kami nggak ngejar topik-topik yang viral gitu, tapi lebih ke topik-topik yang evergreen, yang nggak lekang dimakan waktu gitu. Walaupun kita ngangkat topik yang lagi viral, kami sambungkan dengan isu yang evergreen. Misalnya ngebahas soal pernikahan Raisa Hamis. Fokusnya bukan ngegosipin Raisanya, tapi lebih kayak kenapa orang Indonesia tuh put such pressure terhadap pernikahan, terhadap selebrasi pernikahan gitu. Jadi seperti itulah pengamatan sosial pengamatan sosial gitu lah ya kita ya gitu. Jadi nggak ngejar hal yang tren. Sebenarnya gue pribadi sempat ada FOMO-FOMOnya sih yang kayak pas kalau KPP lagi stagnan banget gitu, yang kayak aduh kita apa harus viral-viralan nih gitu kan, kita apa kayak soderingan aja deh apa nih tren apa nih gitu kan, udah apa kita cari ini yang trending tapi selalu dikalahkan oleh malas. Males nih gitu kan, kalau kita ngejar yang viral juga ntar diuploadnya telat gitu kan. Udahlah dan pede aja gitu, pede aja kalau kita bikin konten yang berkualitas, nggak usah ngejar viral kok. Dengar adik-adik, adik-adik. Akhirnya tren itu kalau di KPP dipakainya itu cuman untuk sosmed aja gitu, promosi. Misalnya misalnya ada viral berita bencana gitu ya, yang memang lagi terus, ya udah kita ada nggak sih yang episode yang bisa dikaitkan gitu. Jadi makanya mantau tren untuk itu sih, tapi kalau dijadiin konten kita enggak gitu, tetap yang timeless itu gitu. Tapi itu juga sebenarnya menguntungkan karena konten kita timeless, evergreen itu selalu bisa dikaitkan dengan hal-hal viral apapun. Misalnya filmnya Gina Esnur, Like and Share, itu kan tentang KBGO. Kami punya KBGO gitu kan. Keluarin lagi gitu. Tentang Kanjuruhan, Police Brutality, ada episodenya Police Brutality gitu. Jadi misalnya kita selalu bisa mengaitkan itu gitu. Kalau soal interest topik KPP itu lumayan beragam gitu. Itu kita akui kelemahan, kekuatan juga kali ya. Jadi sebetulnya akhirnya kami ngerucutinnya itu dari sekarang gitu ya, strategi KPP dari berbagai interest yang kami pengen angkat gitu. Jadi dikelompokin gitu. Misalnya ada sosial media, ada kekerasan online, kekerasan di online, terus misalnya scam gitu. Terus kita ngeliatnya benang merah topik-topik ini nih internet gitu misalnya. Akhirnya itu dibikin jadi satu musim gitu, satu season gitu, untuk biar kami juga ngebatasin gitu. Nanti kalau misalnya ada topik-topik di luar itu yang benang merahnya misalnya bukan internet gitu ya, itu mungkin kita simpen dulu gitu ya. Jadi itu sih siasat dari KPP untuk mengangkat berbagai topik gitu. Tapi mungkin benang merahnya sih juga soal perspektif perempuan gitu. Iya sih palingan. Jadi KPP itu kan podcast yang muncul awalnya hobi-hobian kan. Jadi nggak ada bisnis gitu plan, nggak ada bisnis plan yang saklek gitu kan. Konsepnya kayak, ini nih. Konsepnya gitu. Ini kita apa ya? Temanya apa tuh? Gak ada, pokoknya kita ngemeng aja gitu. Terus akhirnya ya itu kata Dara, makin ke belakang sebenarnya agak merepotkan gitu kan, karena luas banget gitu kan. Gimana cara ngerucutinnya? Ya udah akhirnya tadi kayak kata Dara, kita bikin season tapi tetap kita sebenarnya sempat ada titik galau nih, rebranding gak nih? Kita sempat mikir kayak apakah KPP harus rebranding dan punya topik sempat kepikiran itu tertentu gitu ya. Tertentu kayak udah deh waktunya kita jangan
pelin-pelan melulu gitu kan. Kita bikin podcast yang gitu kan, apalah topiknya kan ada podcast kuliner, podcast buku, fokus sama podcast film, satu topik gitu ya. gitu kan. Tetap lo kita nggak deh gitu, nggak pede untuk membuat satu topik tertentu. Akhirnya karena misalnya ada kepengenan ini juga gitu karena banyak mau gitu, banyak mau sebenarnya. Akhirnya ya udah, akhirnya kita mengakomodir ke BM-an kita itu dengan ya bikin season dengan tema-tema gitu aja sih. Ya semoga masih ada. Kayak gini, kalau begini yang denger sih tetap ada, yang sponsorin belum tentu ada. Karena sponsorin bingung. Ini podcast masuk gitu di kan? mana gitu ya pendengarnya gitu. Dan akhirnya kalau misalnya dulu bayangan kita ya lah gitu, pendengarnya itu kepengenannya sebetulnya mirip-mirip kita gitu ya mungkin tinggal di kota besar gitu, perempuan usianya usianya mirip-mirip gitu kan. Memang kalau ngeliatan gitu ya, menganalisa-analisaan gitu dari platform itu memang di situ gitu. Jadi perempuannya juga usianya memang terpantaunya sih 25 ke atas sampai 35-an yang paling mendominasi, dan di kota-kota besar. Medan itu banyak. Kenapa ya itu? Medan ya. Lumayan ada itu kayak kalau dari platform tuh lumayan kayaknya besar gitu angkanya gitu. Jadi kita sih kalau ketemu sama pendengar yang baru gitu di bawah itu sih seneng juga sih gitu untuk nge-reach out ke kayak Gen Z misalnya dengerin yang Munir gitu, itu seneng juga sih kalau ada bisa pendengar sampai ke sana gitu. Soalnya kan kalau misalnya yang mungkin seumuran kita nih di seumuran kalian beda nih, biasa seumuran tipis kita dah. Terus mungkin tinggalnya di kota besar juga gitu ya. Sebenarnya udah cukup familiar nih dengan isu-isu yang diangkat KPP gitu kan. Jadi kayak apakah ada harapan mungkin bisa meraih audiens yang lain gitu, karena memang seperti waktu itu kita pernah ngobrol kan, gue ngelihatnya KPP itu mengangkat topik-topik secara komprehensif juga ya, jadi bukan topik instan gitu kan, bukan trivial gitu kan. Bukan trivial, jadi kayak orang mungkin mau tahu satu isu tertentu, dengerin KPP tuh dapat dengan cukup lengkap gitu, paket lengkap gitu. Jadi ada nggak sih maksudnya emang harapannya ke situ juga gitu, atau mungkin dari tadi kan awalnya memang hobi-hobian nih, tapi makin kesini kan mungkin udah tahu dapetin ada audiensnya siapa, terus denger mungkin ada masukan dari yang follow, subscribe gitu ya. Kegelisahan kalian jadi, maksudnya kegelisahannya bertambah nggak sih kayak setelah mendapatkan masukan-masukan itu? Kayak tiba-tiba, wow, aku mendapat wahyu. Kayaknya harus kesini nih. Kayaknya sih kalau untuk pendengar itu, kami itu stick where we are aja. Jadi misalnya pendengar kami mayoritas perempuan, ya udah kami tetap menyajikan konten dari angle perempuan dengan suara perempuan. Yang nggak usah repot-repot lah cari pendengar laki-laki, udahlah gitu kan. Nggak usah effort lah, udah gitu kan. Nggak usah jadi bro-bro gitu kan. Udah nggak usah. Jadi, tapi ada kok pendengar laki-laki. Ada Bapak Remon nih di salah satunya. Ada kok, alhamdulillah ya. Tapi kami stick where we are, yang kami nyaman aja gitu, karena kalau kami nyaman kan berkontennya bisa lebih jujur juga ya. Terus misalnya kami orang Jakarta ya, jadi kami tetap angle-nya angle seorang warga Jakarta gitu ya, warga urban. Memberi ruang juga lah untuk podcast daerah gitu kan. Podcast daerah pasti lebih paham isu-isu yang ada di daerahnya masing-masing gitu. Jadi silahkan aja kayak begitu. Kalau untuk memperluas sih kayaknya enggak, karena toh topik-topik kami lagi-lagi cukup evergreen, cukup timeless, jadi relate-nya sih cukup luas kok gitu. Jadi misalnya sekarang ini kami lagi di topik enigma ya, hal-hal yang misteri, hal-hal mistis. Pasti orang Indonesia, orang Indonesia semuanya doyan. Kalau ada kejadian apa pasti yang dikaitin mistisnya dulu. Iya benar. Kayaknya ini karena apa, ketempelan. Ada firasat apa nih? Itu kan Indonesia banget ya, asli. Dan semua orang, banyak orang pasti merasakan atau relate gitu. Iya, kalau dari ku juga nambahin Laila, sebetulnya dari
kita nggak ada strategi khusus outreach yang di luar Jawa gitu misalnya, organik aja gitu. Ketemu ada pendengar setia dari Bengkulu gitu tuh sudah seneng banget gitu. Hai Jadi Jeffrey, Salam ya. Jeffrey salam. Selalu mention ya tiap ada episode baru. Jadi kalau sampai ke sana gitu terus tersebar di sana sih seneng gitu. Jadi kadang kalau misalnya ketemu sama teman-teman yang di luar kota Jakarta terus mereka punya podcast ya berbagi link aja gitu. Tapi memang KPP sendiri nggak ada strategi khusus untuk kayak ngejar di sana. Mungkin kita lebih justru ngebuka untuk teman-teman yang dari luar sana tuh ngirim cerita ke kita misalnya untuk diangkat gitu. Benar, jadi kita lebih, jadi corong aja gitu. Kirimin cerita dan nanti kita yang iniin gitu, kita yang produksi gitu. Nah terus kalau misalnya ya let's say kita kan semua podcaster, terus karena udah punya podcast kan biasanya hadir dari dari kekesalan gitu ya. Misalnya kayak gue I think I wanna date you. Ya gue pengen waktu itu orang yang pakai dating app tuh jangan dijudge gitu atau dianggap kayak lu desperate banget sih gitu-gitu kan. Akhirnya bikinlah podcast ini. Nah, kalau kita semua ya bisa dibilang privilege lah ya. Privilege apapun dari segi materi dan segala macam gitu. Kan bisa aja diam aja gitu ya, nggak usah repot-repot bikin podcast ngedit berjam-jam gitu kan. Terus udah berkeluarga juga gitu kan, tentunya udah kebagi waktunya. Nah itu tuh apa yang pengen disuarakan sih sebenarnya? Kenapa terus berpodcast padahal nggak Ribet. cuan-cuan kayak doang. Merephrase pertanyaannya kayak kalau ada duitnya juga nggak bikin kaya raya, nggak tajir-tajir dan capek karena apa sih, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Dan kalau gue pribadi pengen meninggalkan nama baik lewat KPP. Jadi first of all KPP itu bisa jadi legacy gue lah gitu ya, legacy karya lah gue bareng sama Dara. Yang kedua adalah sekecil-kecilnya manfaat, seneng kalau KPP ngasih manfaat untuk pendengar gitu. Ini klise banget. Tapi buat content creator atau yang bikin karya, apapun bentuk karyanya, pasti seneng deh kalau ada yang gue denger podcast lo atau gue nonton YouTube lo atau apa tuh kayak aduh seneng banget ya kak gini, makasih ya kak gini-gini. Apalagi kalau dia kemudian mengelaborasikan kenapa dia suka gitu. Iya nih aku suka dengernya karena membuat aku jadi bla 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 atau aku jadi mikir gini, tuh seneng banget gitu. Siapapun yang punya konten pasti you know that feeling gitu. Dan itulah yang buat gue pribadi tuh menjadi bensin untuk terus jalan. Jadi nggak apa-apa lah kita podcast santai aja lah gitu kan, mau nge-update juga jarang-jarang gitu kan, lama banget nih update-nya, tapi nggak apa-apa. Ada kok yang dengerin dan ada kok yang merasakan manfaatnya, itu menjadi bensin. Dan makin kesini juga lumayan nambah validasinya gitu untuk kami. Jadi ya pernah dapat menang lomba gitu ya, pernah dapat award juga ya. Lomba yang hadiahnya bukan cuma piagam uangnya gitu ya, terus menang penghargaan apalah, terus diajak collab dengan yang keren-keren seperti kalian ini. Itu kan juga lumayan nih gitu kan. We made it this far. Paling nggak kita nggak berhenti. Banyak loh podcast bagus yang berhenti gitu kan. Bener. Itu kan kayak dulu ada podcast ini kemana sih gitu. Itu kan aduh sayang banget nih gitu. Walaupun kita paham life gets in the way kadang-kadang kan. Biasanya kan memang juga ya ada yang podcast bagus berhenti kan karena itu bensinnya habis. Belum beli lagi. Kita harus nentuin bensin kita apa kan. Bensin kita apakah Pertamax gitu ya, Pertamax, duit apa, nah kita duit bensin kita apa, pujian ya. Itu kita tentukan lah bensin kita tuh apa gitu. Tapi gue juga menginikan sama Laila gitu. Buat gue pribadi kalau hidup ya udah
dengan privilege aja gitu nggak ngapa-ngapain sebetulnya kan kayaknya sah-sah aja ya, tapi gue yakin sih gitu itu akan meninggalkan kehampaan gitu kan di diri ini The gitu. Kardashians aja kerja gitu ya. Gitu kan. Kardashians nggak kerja bisa nggak bisa. Sepatutnya dalam hidup kan mungkin jadi manfaat atau membantu orang gitu ya dengan karya ini, walaupun awalnya nggak kepikiran. Awalnya kan mungkin kalau buat gue pribadi membantu buat gue sendiri dulu gitu untuk misalnya ya belajar berpikir kritis atau ya mengasah pikiran terus gitu, terus ternyata ada manfaatnya untuk orang lain, jadi ya itu yang bikin semangat sih gitu. Tiba-tiba disamperin gitu, KKP ya gitu kan, nggak salah ya. KPP selalu sering disebut KKP. Terus mana misalnya kayak Kementerian Kelautan ya. Disamperin gitu, makasih ya gitu. Misalnya ada yang relate gitu dengan salah satu episode dan nyampein itu langsung, itu emang kayak langsung wah gitu, itu bensin banget gitu. Itu yang membuat kalian juga waktu itu sempat konon mau vakum terus nggak jadi. Iya benar, betul sekali. Benar. Sekitar tahun-tahun sebelum pandemi ya 2019 gitu, itu sempat sibuk ribet, terus gue tuh merasa gelisah juga yang kayak ini kok kita nggak produksi gitu kan, stagnan gini-gini aja. Ibarat band ya, ada percakapan bubar nggak nih gitu. Band tuh kan suka ada titik bubar nggak nih gitu, bubar nggak nih gitu kan. Jadi sempat kayak ada diskusi reflektif lah, tapi akhirnya ya udah masih aja. Kuncinya kan gitu, kalau lagi capek jangan buru-buru ambil keputusan ya gitu kan. Oke, dipikirin dulu deh nih gitu. Hard questionnya yaitu mau lanjut atau enggak, bubar atau enggak. Kalau mau bubar gimana, kalau mau lanjut apa nih yang harus dibenerin atau dikerjain bareng-bareng gitu supaya kita bisa lanjut lagi gitu. Oke, berarti tadi sebagai podcaster nih, kalian kan bilang apresiasi itu tuh salah satu atau mungkin bensin utama kalian ya untuk terus menjalankan si KPP. Betul. Nah, apresiasi apa nih yang paling berkesan yang selama menjalankan KPP ini? Kan udah lama juga ya. Iya, kalau menurut gue sih apresiasi yang berkesan ya itu kalau episode KPP tuh bukan cuma didengarkan tapi diteliti. Wow. Dicerna berulang. Yang diteliti episode bukan orang-orang. Bukan kitanya ya. Episodenya. Nah, gue sama Dara beberapa kali tuh ketemu sama orang yang meneliti KPP lewat makalah, lewat skripsi, lewat tesis, lewat disertasi mereka. Pernah tuh waktu itu gue ketemu live, waktu itu gue udah pencerita sama lo belum ya. Jadi di mana sih waktu itu di EV waktu itu acara event EV, terus yang Mbak Laila yang podcast Kejar Paket Pintar gitu, skripsiku tuh KPP loh. atau kalau nggak gini, atau waktu skripsiku itu terinspirasi dari salah satu episode KPP gitu, kalau nggak salah gitu. Terus satu lagi ya apa yang terakhir itu? Yang terakhir itu kita dikontak sama satu orang yang lagi menyelesaikan program doktoral gitu ya, lagi buat disertasi dia soal podcaster perempuan gitu. Menarik ya. Jadi ya dia lagi ini masih tahap awal ya waktu itu kita jadi diajak ngobrol tentang kami berdua sebagai podcaster perempuan gitu, gimana ya tanya kan sebenarnya profesinya apa sih, ini main job atau enggak gitu kan. Terus ya orang nanya bagi waktunya gimana gitu. Dan itu memang lumayan berkesan sih ketika dia mau, maksudnya langkah bagus juga kan. Kita kan belum, nggak tahu deh, mungkin itu bisa jadi pijakan awal memetakan podcaster perempuan dan mungkin apa dampaknya gitu buat perempuan di Indonesia gitu. Itu paling berkesan sih. Memang belum tahu ya itu judul atau angle-nya nanti kayak apa tuh, kita setahu itu kampus ini? Enggak, itu di Malang ya? Malang. Jadi dia ngajar gitu ya, pengajar juga, dan lagi ngelesain S3-nya tuh gitu. Jadi ya dia sendiri apakah juga punya podcast? Dia belum enggak ya sih. Setahu gue enggak ya. Setahu gue enggak. Tapi terus ya senangnya lagi kan karena mungkin dia meneliti juga gitu. Jadi dia ngeliatin ya karena misalnya
saya ngeliat nih podcast perempuan rata-rata misalnya yang merajai di Spotify memang yang lebih puisi Muda, gitu, Gen Z, gitu. Nah kalau terus dia ngeliat KPP agak beda nih gitu kan formatnya gitu. Terus ya episode-episode kita juga ternyata dibagi juga sih ke mahasiswanya. Jadi senang sih. Senang dengerin ya, bagus nih gitu katanya ke mahasiswanya kayak makasih ya Mbak. Jadi senang sih ya itu itu kan apresiasi yang Apresiasi yang lebih menyenangkan ya. Dan gitu. jadi spirit baru juga ya. Iya. Ya setahu kita sih dia nggak bikin podcast ya gitu. Itu tuh enggak gitu. Mungkin nantinya. Mungkin, Semoga ya. siapa tahu terinspirasi ya. Semoga. Ya mengingat waktu itu sempat juga dibahas di Magdalene ya soal podcast ini kayaknya boys club banget gitu kan. Iya. Soal teknologi, ingat juga ya pertanyaan bahwa karena boys club itu kan karena ngelihat teknis, penuh dengan teknis segala macam. Jadi Bener ada nggak yang sih? terintimidasi. Jadi Terintimidasi nggak sih perempuan gitu? sebenarnya apakah podcast adalah boys club gitu ya? Pada sebenarnya again ini perspektif gue sebagai seorang perempuan di Jakarta, perempuan urban, cukup privilege ya. Kalau gue Madara merasa pribadi tidak ada halangan untuk kami untuk menyuarakan suara, bikin podcast, bikin konten gitu ya. apapun. Tapi ini kan kita ya, nggak tahu kalau di tempat lain atau di situasi lain gitu. Kalau pada kenyataannya gue rasa ada sih hal-hal tipis-tipis yang membuat podcast itu masih boys club. Tadi Dara mention salah satunya misalnya teknologi. Untuk bikin konten digital, of course kita harus paham teknologi kan, paham alat, paham software segala macam. Tapi hal ini masih mengintimidasi kebanyakan perempuan, termasuk gua kan. Kalau Kita awal juga gitu kan. awalnya kayak gimana how to start a podcast dengan mic kayak gimana gitu. Sementara kalau gue perhatiin dalam let's say diskusi-diskusi podcast atau workshop podcast itu yang ditanyakan oleh podcaster, khususnya podcaster laki-laki adalah bang alatnya apa bang gitu kan, Operasi ini gimana nih bang gitu ya. apa mic yang paling bagus bang gitu kan, yang mana it's a valid question, it's a legit question. Emang suara harus bersih dong, harus bagus dong kalau bikin podcast. Tapi laki-laki itu mungkin rasanya itu lebih mau terjun ke hal teknis. Perempuan enggak. Kenapa perempuan terintimidasi dengan teknologi? Karena secara budayanya perempuan kan enggak didorong untuk masuk STEM, anak-anak perempuan gitu ya. Maksudnya untuk Kalau dilihat sekolah ya, teknik gitu sekolah ya, teknik. kan jarang. Iya, untuk ya anak-anak perempuan bisalah di sekolahnya Dulu nilai, ya, sekarang mungkin sekarang tahu mungkin udah ya. lebih ini sih. mungkin ya lebih kayak tetap- nilai matematiknya bagus apa di sekolah, tapi pas kuliah nggak usah lah masuk teknik Iya. gitu ya. Iya. Nanti kamu susah dong nikah kalau misalnya harus jadi offshore. montir gitu. Jarang banget. montir cantik. Iya. Gue nyebutnya masih kerja offshore lagi. Montir banget. Montir. Ya misalnya ya kerja nambang di mana gitu kan, pertambangan mana, gimana mau berkeluarga, Gimana cari mau suami. berkeluarga? Mungkin itu lebih kental di generasi dulu, tapi generasi sekarang gue masih menemukan kok contoh temen suami gue punya teman, istrinya punya anak, ribet ya. Punya anak. Coba berpikir tapi oke lanjut. Anaknya temennya suami gue lah ibaratnya ya, perempuan, udah kelas 3 SMA apa 2 SMA, pinter dan sangat unggul di bidang IPA. Mau masuk apa kuliahnya, dia bilang mau masuk teknik, dilarang sama ibunya. Kalau misalnya jangan teknik, lagi-lagi soal ntar kamu kerjanya gimana, berkeluarga gimana. Terus dia bilang ke aku, iya kan mbak, kalau perempuan itu masuk IPA paling apa sih yang aman, kedokteran aja kan mbak gitu. Jadi perempuan itu yang masuk IPA didorong jadi dokter aja, karena praktek bisa fleksibel, bisa buka praktek di rumah, jadi nggak ninggalin anak, nggak ninggalin suami. Again, nggak apa-apa berpikiran seperti itu, legit if you want to think like that. Tapi kan jadi ada batasan. Jadi baik lagi,
tidak terlalu didukung masuk STEM atau tidak terlalu didorong diapresiasi untuk menguasai hal-hal teknis lah, matematika, IPA. Ya gedenya ngelihat alat terintimidasi dong gitu kan, kayak aduh gitu. Termasuk saat memproduksi konten digital ya untuk seperti podcasting, itu satu. Yang kedua lagi, gue pernah baca riset katanya orang itu pada umumnya lebih nge-trust, lebih punya kepercayaan terhadap orang yang bersuara berat. Jadi kalau kita kan ya bawaan lahir dong, lebih tinggi suaranya kan, lebih cempreng gitu kan. Tapi kalau misalnya, jadi ada risetnya, ada jurnalnya juga kok di internet. Kalau misalnya orang dengar berita, misalnya berita breaking news atau berita politik, akan lebih percaya kalau dibawakan pembawa acara laki-laki, dengar suara laki-laki, suara berat sebenarnya, suara berat. Kalau suara yang tinggi itu lebih kurang trust gitu. Itu barrier kedua. Jadi itu again barrier yang tipis-tipis dan mungkin nggak kita sadari membatasi industri podcast perempuan gitu. Jadi ketika mau mulai, ketika mau mulai udah kayak harus perlu alat apa, terus nanti ngedit siapa gitu-gitu. Karena maksudnya itu pengalaman kita juga gitu kan. Yakin lah mau kita mau bikin nih gitu, nanti pakai apa nggak ngerti gitu kan. Itu sih jadi kayaknya ini cuma contoh sedikit. Kalau riset yang Laila baca, gue sempet denger juga di This American Life, host atau produser itu pernah ada surat-surat yang ngirim gitu pendengarnya, kayaknya dari pendengar laki-laki gitu yang mengkritik gitu suara kayak Kim Kardashian gitu loh kalau ngomong, ada Valley Girl. Valley Girl-nya gitu logat-logat. Jadi terus itu episode dialog sama si produser ini, masa sih gitu kan, dia mendengarkan. Jadi baru jadi stigmanya adalah ketika perempuan bersuara seperti itu langsung kurang dipercaya gitu, apa yang dia sampaikan kayak nggak dianggap serius. Itu gitu. kan bias yang udah tertanam banget di kepala, internalize banget, dan kita nggak bisa nyalahin orang-orang. Lu kenapa sih lo bias gitu? Kita nggak bisa nyalahin orang udah bawaan lahir banget gitu kan, maksudnya udah sangat terinternalize. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya gue misalnya ahli politik, terus gue bahas soal politik, kalau gue logat gue Valley Girl, kayak sih lo ya sih itu nggak meyakinkan gitu ya. Tapi kan kalau omongan gue bener, tetap bener dong gitu. Tapi orang akan apa sih? Nah jadi again itu menjadi barrier kali dalam perempuan berkonten. Terus kalau gue pribadi mungkin karena kalau kita bicara soal rating gitu ya, mungkin karena di Spotify ataupun di chart-chart konten lainnya udah yang merajai ya, selain konten-konten perempuan yang apa sih berpuitis-puitis itu juga mungkin ya tongkrongannya laki-laki, jadi udah keset gitu yang didengarkan, yang laku adalah humor yang seperti ini gitu, humor yang laki-laki banget, yang bro gitu. Akhirnya perempuan pun patokannya jadinya itu gitu. Jadi intinya adalah kita harus bikin patokan lain nih gitu, ya nggak sih? Kenapa akhirnya kita mengundang KPP betul. Tapi kita bisa dijadiin patokan. Ini juga kalau berkaca dari pengalaman ya tadi yang kayak emang di industri yang kesannya laki banget gitu. Gua kan juga di podcast ini sama suami lah ya. Memang privilege juga ada dukungan suami gitu. Iya, ada dukungan suami, itu harus diakui ya. Terus jadi kami juga kan bikin YouTube untuk konten-konten yang ngebahas tentang audio peralatan untuk podcasting gitu kan. Di situ juga karena face-nya gua gitu ya di dunia yang laki banget, itu juga banyak yang suka komen kayak, wah tumben hostnya cewek kayak gitu-gitu. Jadi kayak gua nggak tahu apakah dengan presence gua itu membuat tingkat kepercayaan mereka lebih rendah atau gimana, atau itu jadi benefit sebenarnya, kayak mungkin ada cewek nih di tengah cowok gitu kan, mungkin itu jadi benefit juga, atau mungkin ada yang malah lebih nggak percaya kan, nggak tahu ya. Tapi kayak apa ya, kalau kita menganggapnya jadi benefit tuh mungkin malah jadi ya udah perlu diperbanyak nih gitu, berarti benar. Sebenarnya gue ngeliatnya sih benefit ya, apalagi misalnya kita juga belajar tahu alat dari lo channel lo gitu. Makanya gue nanya sama lo kan waktu itu,
Tapi coba kita sebagai perempuan ya, coba kita balik deh. Gimana kalau kita menemukan YouTube review skincare oleh laki? Misalnya kita percaya nggak nih? Gitu kan? Iya, mungkin bener kita sih. gue pasti akan kagok kan. Review skincare dari cowok. Tapi gue percaya penasaran nggak sih. nih? Ya, tapi kalau ceritanya kalau mau mendobrak bias, mendobrak bias, ya coba kita denger dulu deh dia apa gitu Mungkin ya. agak aneh tapi coba terusin Coba dulu terusin kan? dulu Bener. deh, siapa tahu reviewnya kok masuk akal, kayak bener juga, di riset dengan baik gitu kan. Iya, Oke bener. juga. Tapi perlu sih tetap kayak misalnya apa yang udah kayak lo mulai gitu ngebahas yang kayaknya cowok banget, terus ada sosok perempuan, itu kalau gue ngeliatnya benefit dan encouragement juga sih, kayak oh tuh kayaknya perempuan tapi mulai ngulik juga gitu, jadi kayak nggak takut gitu ada temennya gitu. Gue sih ngeliatnya gitu ya, harapan. Jadi kalaupun ada yang melihat itu nggak serius ya udah. Ya udah. Bisa jadi inspirasi Ya. perempuan yang lain lah kalau bikin konten yang non cewek lah. Kadang soalnya ibaratnya. perempuan dibebani multitasking itu kan, jadi kayaknya udah nggak ada waktu deh mau bikin berkarya gitu. Iya, Gua benar. ngapain sih gitu kan? Apalagi yang mungkin udah punya anak, ini masih sempat-sempatnya gitu kan, ibu-ibu yang satu ini. masih begadang karena ngurus bayi ya. Halo lah, lagi ngapain, lu lagi nyusuin nih tiap jam gitu kan? Aduh ngantuk banget gue ngantuk banget. Tapi mungkin ada gunanya juga berpartner ya. Oh, Bagus, iya, jangan iya. sendirian gitu berarti kan. Benar. Dengarlah itu suamiku. Karena dibebankan pada aku. Tapi ya misalnya gitu kan, kayak sama suami kan membantu soal yang lebih paham teknis gitu juga. Iya. Jadi ngebantu ada partner kayak gue sama Laila berdua, ya bisa saling backup gitu kan, ngebantuin. Mungkin dia ada bayi, aku ada bayi kucing gitu. Aku juga bayi kucing. Kamu bayi apa? Wow, aku bayi online. Bayi ajaib. Iya, online. Bayi ajaib tuh kayaknya yang tahu yang kelahiran Age revealing Iya, ya, iya. bukan age revealing ya. Apa itu bayi ajaib? Ntar cari Nggak sendiri. tahu. Jadi kalau mau mulai aja sih. Iya sebenarnya sih gitu ya, dan ya ketika sudah terjun tidak seintimidatif itu gitu sebenarnya. Iya, Ternyata bisa gitu, kok. bisa kok bagi-bagi. Kan gak ada yang maksain harus bikin konten sebulan sekali gitu, ya atur aja dengan kesanggupannya gitu. Nah, Laila Madara kan ini podcaster. Terus selain explore podcast, dengerin podcast, explore bacaan juga gak nih? Mungkin bisa kasih 2 judul buku kali ya yang favorit. Secara nama podcastnya Ladies Book Club ya. Iya, harus ada buku-bukunya dulu. Iya, kalau nggak nanti bertanggung jawabannya susah. Gitu. Iya, Mungkin iya, apa iya. buku dari Laila dan Iya. Dara? Kalau gue itu bacanya fiksi banget, fiksi. Jadi gue kurang suka non fiksi karena dari kecil kenalnya juga sama fiksi dan gue nggak suka book shaming tapi hiduplah fiksi. Jaya fiksi. Gitu. Jadi kalau sekarang ini gue menurun sih kemampuan membacanya ya, menurun banget gitu. Seiring bertambahnya usia. Betul, usia. Dan juga karena ini kan budaya sosmed ya membuat gue merasa sangat short span attention. Itu adalah kendala terbesar gue dalam membaca. Jadi attention gue tuh semakin sempit, semakin kecil, gampang terdistraksi gitu. Kayaknya tapi kita ya semua mengalami itu ya. Iya sih. gue yakin tuh. Nah terus tapi gue itu mungkin kalau ditanya 2 judul buku yang berkesan belakangan ya. Yang pertama The Handmaid's Tale, yang satu lagi Fragile Things oleh Neil Gaiman. Kalau The Handmaid's Tale, aduh pengarangnya siapa? Gue sampai lupa. Margaret Atwood. Margaret Atwood. Kan nama Oma Atwood yang terkenal itu ya. Kenapa aku sampai lupa? Itu The Handmaid's Tale. Mungkin ada banyak yang tahu karena udah dibikin series TV-nya ya, TV seriesnya. Tapi kalau bagi yang belum pernah dengar, The Handmaid's Tale itu cerita fiksi tentang distopia, tentang masa depan hayalan yang suram gitu. Ceritanya Amerika itu digulingkan dan digantikan oleh sebuah republik namanya Republik Gilead, dan republik ini adalah republik diktator. Dan ekstrim diktatornya, dan dia itu ketika dia sudah berkuasa di
Amerika. Dia membagi-bagi, menggolong-golongkan masyarakat tuh kasta-kasta gitu. Jadi ada kasta ini, kasta ini, kasta ini. Kasta yang terendah adalah perempuan. Jadi perempuan sebenarnya ada kasta-kastanya juga sih. Cuman kasta handmaid ini adalah kasta yang paling rendah. Jadi dia itu ada hanya untuk beranak. Jadi di Republik Gilead ini ada pasangan-pasangan menikah ya, biasanya jenderal-jenderal gitu, jenderal punya istri. Tapi di masa depan ini ceritanya manusia tuh udah sangat infertil, perempuan udah sangat nggak subur, jadi hamil itu adalah kejadian langka. Maka dibuatlah kasta handmaid yang tugasnya hanya hamil, tugasnya hanya beranak. Jadi handmaid ini dipelihara oleh jenderal, sebulan sekali dibuahi gitu, diharapkan hamil gitu. Jadi cerita ini perspektifnya dari seorang handmaid gitu. Jadi dia adalah seorang dulu warga Amerika normal, punya anak, punya suami, tiba-tiba Amerika digulingkan oleh Republik Gilead, dia menjadi handmaid, yang dia cerita soal kehidupannya ini gitu. Gue walaupun ini adalah fiksi, hayalan, bacanya berderai-derai air mata aku ya. Dan ini juga dibuatnya lama, ditulisnya tahun 80-an kalau nggak salah. Buku ini karena menurut gue temanya dan hal-hal emosi perasaannya sebagai perempuan tuh sangat relatable sama sekarang ini gitu. Bagaimana tipis-tipis ya, kayak perempuan nggak didengar apa gitu-gitu tuh tipis-tipis tuh sangat terasa gitu ya. Relatability-nya sama keadaan sekarang. Jadi berderai air mata lah aku bacanya. Terus satu lagi adalah buku Neil Gaiman, penulisnya Neil Gaiman. Judulnya Fragile Things. Dia itu buku kumpulan cerita, kumpulan short stories. Gue itu sejak otak gue menciut itu gue sangat suka short stories karena kan gue short span attention ya, jadi susah fokus gitu. Jadi kalau ngabisin novel tebel dulu bisa, sekarang susah. Jadi suka lupa udah sampai mana ya? Sampai lupa, aduh gitu kan, karena cuma sepertiga abis itu lupa sama bukunya. Jadi gue suka banget baca kumpulan cerpen ke short stories. Gue biasanya suka banget sama short storiesnya Stephen King karena aku anaknya horor banget, gitu ya. Nah, terus gue enigma ya. Ide gue dari aku. Nah, terus jadi Stephen King itu kumpulan cerpennya tuh kayak bagus banget menurut gue. Tapi yang gue pilih adalah Neil Gaiman ini. Karena menurut gue Neil Gaiman itu sangat skill bercerita itu bagus banget. Jadi craft dia dalam bercerita tuh bagus banget. Cerita-cerita dalam Fragile Things ini kebanyakan fantasi. Jadi kebanyakan settingnya tuh setting fantasi lah ya, hayalan. Tapi alurnya bagus dan dengan ending yang dar gitu, mencengangkan. Kebanyakan cerpen yang gue suka itu yang begitu pendek tapi terakhir tuh dar gitu, endingnya selalu ending setiap cerpennya ending cerpennya tuh kayak gitu, ngegigit. Jadi itu sih. Fiksi semua ya anaknya fiksi, memang anaknya fiksi banget ya. Gue juga setuju sama Layla. Gue pun anaknya fiksi gitu. Kalau buku hidup fiksi gitu, karena membantu berimajinasi gitu kan. Maksudnya adalah baca buku non fiksi, misalnya yang self help atau apa, baca, tapi ya ini aja lah, nggak jadi favorit gitu. Kayak oke, ini bagus gitu. Kalau dari gua fiksi, gue juga memang seneng yang lumayan ada thriller, horror, atau yang survival mode gitu. Kayak yang paling berkesan mungkin yang sekarang ini, dan mungkin ada yang pernah gue baca, yang pertama World War Z gitu. Jadi mungkin kalau udah nonton filmnya, menurut gue perlu baca bukunya justru. Gue baru tahu itu dari buku. Itu dari buku. Perlu, gue pas baca bukunya gitu, bukunya bagus banget menurut gue. Belum selesai ya, tapi gue karena itu lebih ngegambarin laporan satu orang gitu, si yang dari tokoh utamanya itu, yang kerja bareng UN itu, dia ngewawancara setiap orang yang survive dari
si Serangan zombie itu. Jadi dari setiap negara tuh dia nyeritain gimana mereka bisa survive sampai hari gini. Jadi itu tuh udah mulai habis. Jadi ada yang zombinya tuh dibuang ke es gitu loh. Jadi masih ada tapi virusnya udah enggak. Jadi karena udah habis semua kan manusianya gitu. Nah, itu tuh karena dari setiap negara beda-beda gitu ya survivalnya tuh gue kayak mencengangkan nih gitu. Bahkan ada yang bentuknya kayak laporan ya. Kayak laporan gitu bahwa ini gue datang ke misalnya di Amerika gitu, mereka berusaha segala macam kecanggihan dikeluarin tetap habis gitu. Terus bahkan nyeritain ada mantan astronot, dia ngelihat ke bumi itu udah hancur banget nih. Pulang nggak gitu. Ada pilihan pulang dan enggak ya gue gitu. Di bawah Interstellar selamanya. Jadi dibayangin misalnya jadinya dia udah makin lumpuh kan karena kelamaan gitu-gitu. Nggak gravitasi ya. Terus ngegambarin ada yang di Jepang gimana dia kekunci di apartemen terus akhirnya coba keluar dan ketemu sama siapa untuk ngelawan itu gitu. Jadi itu satu survival tiap orang beda-beda gitu ya. Beda-beda gitu dan apa namanya ya belajar macem-macem gitu ya dari ada yang misalnya harus kehilangan siapa gitu. Di situ juga dibahas kan. Jadi itu harus mengikhlaskan ninggalin satu orang rame-rame bisa masuk kapal terus yang lain ketinggalan kayak gitulah. Terus ya mungkin jadi makin relevan di hari ini gitu pandemi apa segala macam. Yang satu lagi ini nih influence dari ibuku gitu ya. John Grisham saudara-saudara. John Grisham ya itu tuh 90s banget yang paling berkesan. Dan menurut gue ketika jadi gue nonton filmnya dulu gitu dan nyokap gue bilang kayak ini nonton deh gitu karena mama punya bukunya dan ini bagus gitu. Itu tuh memang novel John Grisham dibikin beberapa film kan. Nah, yang paling berkesan buat gue itu A Time to Kill. A Time to Kill itu jadi kasus John Grisham novelnya kan memang tentang persidangan dan perjuangan di mendapatkan keadilan kan. Nah, di itu tuh gue ngena banget adalah ketika memang terbukti dunia tidak adil dan susah gitu ya buat orang-orang yang nggak punya privilege. Karena di A Time to Kill ada anak perempuan kulit hitam diperkosa sama 2 orang laki-laki dewasa kulit putih gitu. Ketika itu anaknya mau dibunuh gitu, mau dihilangin, ternyata ditolong gitu, ketolong. Dan terus bapaknya mau menuntut keadilan. Ya karena waktu itu di Texas masih super rasis, jadi ya orang akan lebih condong ke kulit putih gitu. Tapi ada satu pengacara gitu yang kulit putih juga nolongin bapaknya ini sampai benar-benar si pelakunya tuh dapat hukuman dan nggak mudah lah gitu. Di situ gue baru tahu namanya Ku Klux Klan gitu yang nyoba mengintimidasi gitu. Jadi si pengacara yang nolong juga diintimidasi gitu. Mungkin itulah jiwa SJW. Awal-awal jiwa SJW bangkit ya. Dari John Grisham ya. Dari John Grisham. Tapi tetap dari ibu ya. Ibuku malah nggak jadi SJW. Padahal memperkenalkan novel John Grisham ini yang lumayan masih berkesan lah sampai sekarang gitu. Mungkin lagi-lagi kayak Laila gitu, mungkin sekarang gue udah agak males ya baca novel yang lumayan tebel, tapi masih berusaha sih tetap explore buku tuh tetap penting sih buat gue, apalagi buku-buku fiksi yang bagus ya gitu. Buku itu ya. Buku itu. Oke. Satu lagi deh, kalau kalian kan podcaster nih, pengen tahu juga dong, maksudnya podcast yang menjadi gacoan banget nih buat kalian, megangan banget deh. Iya, kalau gue masih This American Life ya, kayaknya ini sering gue ulang-ulang kalau tiap ditanya. Sebenarnya podcast dalam bentuk dokumenter atau naratif itu udah banyak banget yang bagus-bagus di luar sana ya. Indonesia juga udah mulai banyak, terus di Amerika apalagi, di luar negeri apalagi. Konon South Korea tuh juga
industri podcastnya bagus banget loh. Oh iya. Cuma kita nggak ngerti aja. bahasanya. Gitu. Iya. Gue pernah baca di berita apa tuh dia nomor 2 apa setelah Amerika. Dia bagus-bagus tapi kita belajar Hangul. bener-bener ya Korean wave di mana-mana. Anyway, kenapa gue selalu menyebut This American Life? Karena This American Life tuh jadi gerbang gue untuk mengeksplor podcast-podcast, dokumenter atau naratif yang lain-lain. Dan gue itu gue suka This American Life karena cerita sehari-hari. Karena banyak podcast dokumenter, podcast naratif itu lebih berat ya. Misalnya investigatif, true crime, sejarah gitu kan, profil, biografi orang. Sementara kalau This American Life, sesuai judulnya This American Life, dia menceritakan potongan-potongan cerita kehidupan orang Amerika sehari-hari aja gitu. Ada misalnya a day in a car dealership, jadi atau a day in a diner, kan diner tuh Amerika banget ya. Diner tuh kayak restoran kecil gitu, dan si krunya This American Life misalnya pernah nongkrong di diner itu, merekam, mewawancara pengunjung, waiternya, cooknya itu selama 24 jam dari jam 5 subuh sampai jam 5 subuh lagi. Terus misalnya mengangkat cerita tentang ya saat pandemi, orang-orang yang terkena dampaknya. Jadi slices of life aja gitu, ringan aja sebenarnya, tapi produksi mereka juga sebenarnya nggak canggih-canggih banget, biasa aja, nggak yang dengan special efek apa atau biasa aja, tapi mereka pinter dapet ceritanya. Jadi bisa gue bilang podcast This American Life itu keunggulannya adalah story huntingnya. Jadi mungkin mereka karena di bawah NPR juga ya, perusahaan radio besar, dan isinya juga wartawan-wartawan, jadi mereka tuh hunting cerita tuh kok dapet aja gitu, kurasinya bagus ya. Pinter banget. Jadi mereka tuh buka story hunter lah ibaratnya kalau gue bilang ya. Mereka dapet aja cerita, narasumber dengan cerita menarik, dan punya keleluasaan waktu panjang. Misalnya gini, dia pernah bikin episode tentang seorang penyanyi, dan dia merekam perubahannya. Masalahnya si penyanyi ini adalah transpuan. Kebalikannya transman. Gue lupa ya. Transman. Jadi laki-laki. Jadi dia awalnya perempuan, penyanyi, kemudian dia memutuskan untuk ganti gender, transman. Gimana itu mempengaruhi suaranya kan? Gimana dia mempengaruhi karir bernyanyinya gitu. Nah, ditungguin tuh sama This American Life dari perempuan sampai jadi laki-laki kan, jadi berbulan-bulan kan, berbulan-bulan dia ngikutin prosesnya, jadi berbulan-bulan kan ditungguin. Nah mereka punya keleluasaan, punya waktu begitu tuh gitu. Kita gimana mau bikin berbulan-bulan kan, asal ada yang biayain sebenarnya gitu. Jadi itu gue hal-hal yang gue appreciate dari This American Life gitu. Kalau Dara? Persis sih, gue juga This American Life itu jadi sumber inspirasi utamanya KPP gitu, untuk bisa nemuin cerita-cerita yang sehari-hari tapi berkesan gitu. Kalau dari gue pribadi, di luar itu kayak salah satu yang jadi ini gue gitu, yang selalu gue rekomendasiin untuk denger tuh Bunga-Bunga gitu. Itu cuman mungkin profil investigasi tentang Perdana Menterinya Italia gitu. Jadi dikemas 8 episode dari the rise and fall-nya si Perdana Menteri ini gitu. Dan menurut gue secara format mungkin itu investigatif gitu, tapi pembawa secara skrip gitu, secara nyeritainnya tuh enak banget dan jadi lebih nempel lah ke gue gitu. Nyinyirin si Perdana Menteri, nyinyirin mematahkan patriarki di sekolah gitu kan, menurut gue gitu. Nyusun plotnya juga nyusun bagus. Plotnya bagus gitu, dibuka dengan apa, ditutup dengan apa, terus hook dari satu episode ke episode lain. Itu tuh gue langsung kayaknya binge 3 episode tuh langsung tuh gue si Bunga-Bunga ini gitu. Nanti kita coba dengerin ya. Oke. Bunga sama This American Life. Baiklah kalau begitu, thank you Laila, Terima Dara, kasih. udah mau diajakin